Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ananda Masubing dengan NPM 2317051082. Di sini ingin membuat video pengganti untuk pertemuan ke-6. Pertama itu ada pengertian machine learning. Eh, Pertemuan ke-6 AI ini tuh ngebahas salah satu materi turunannya itu yaitu machine learning. Jadi machine learning ini adalah komputer yang belajar dari data tanpa perlu diprogram secara lebih lanjut. Jadi ya, program komputer itu belajar secara sendiri. Nah ya, nih. Jadi ML itu merupakan salah satu cabang dari AI. Oke, lanjut ke distance concept. Jadi ini adalah konsep di mana jarak adalah salah satu prinsip dasar dalam machine learning ini. Terus terutama dalam algoritmanya itu berbasis kedekatan atau clustering. Nah, konsep ini nih digunakan untuk mengukur kesamaan atau perbedaan antara dua titik data dalam satu ruang fitur. Distance concept ini banyak digunakan dalam banyak algoritma machine learning. Itu ada jarak antar data juga digunakan untuk menentukan eh, klasifikasi, clustering atau regresi. Contoh penggunaannya itu ada KNN, itu jarak antara titik data baru dan data latih untuk menentukan klasifikasi. Lalu ada K-means, itu jarak digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan atau kesamaan jarak. Terus ada jenis-jenis metode dari pengukuran jarak itu ada Euclidean distance, adalah jarak garis lurus terpendek antara dua titik. Jadi contoh dari penggunaan machine learning itu mungkin rekomendasi produk itu jadi datanya itu belajar dari ngambil dari user ya. Lanjut aja. Ya, jarak Euclidean jadi ini rumusnya BAB itulah. Ini cocok dalam penggunaan KNN dan KMeans tadi itu untuk menghitung kesamaan antar data. Manhattan ya, Manhattan. Ini digunakan untuk menghitung jarak berdasarkan perbedaan absolut di tiap dimensinya. Ini ada rumusnya. Yang juga sering digunakan pada data yang memiliki fitur dengan nilai diskret atau bentuk grid. Lalu ada Minkowski distance, ini generalisasi dari Euclidean dan Manhattan. Nah, Minkowski ini ada kondisinya. Jika P sama dengan 1, itu maka ininya sama dengan Manhattan. Tapi kalau P sama dengan 2, dia ininya sama dengan Euclidean. Masih ada lagi. Jadi selain tiga ini tuh masih ada lagi, itu ada Chebyshev.
terus ada humming distance sama udah tuh. Terus jenis-jenis machine learning. Nah, machine learning ini ada supervised sama unsupervised. Kita ke supervised dulu. Jadi supervised itu adalah ya jenis machine learning di mana model itu dilatih menggunakan data yang ada labelnya. Jadi setiap sampel data itu dalam datasetnya memiliki pasangan input dan output. Modelnya belajar dari hubungan input dan output ini berguna untuk membuat prediksi terhadap data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, ini kita pecah lagi jadi jenis-jenis supervised learning. Pertama itu ada regresi. Nah, output dari supervised ini tuh untuk memprediksi nilai output dari input baru. Contoh algoritma dari supervised ini ada linear, regresi, ada ASO, ada ridge. Kalau untuk klasifikasinya itu contohnya ada KNN tadi. Decision tree juga ini bisa pakai random forest sama ya itulah. Contoh aplikasi dari supervised ini prediksi harga itu dia pakai regresi. Terus untuk klasifikasi itu hmm, email klasifikasi misalnya dalam penerimaan email itu misalnya dibedain jadi email spam sama tidak spam itu bisa diklasifikasikan. Lalu ke unsur ya jadi ada cara kerja unsur supervise itu jadi kerja dengan menggunakan dataset yang terdiri dari pasangan input output. Prosesnya itu dapat dijelaskan dari ini pertama dia mengumpulkan data, lalu memisahkan data, lalu memilih algoritma, melatih model, evaluasi model, dan prediksi data baru. Cara kerja ini, oke kita lanjut ke unsupervised. Jadi unsupervised ini adalah model belajar dari data tanpa label. Jadi ini kebalikannya dari supervised tadi. Inilah teknik machine learning yang digunakan untuk eksplorasi dan menggali pola dari data yang tidak memiliki label atau tidak terstruktur. Oke, ada jenis-jenisnya. Pertama itu ada clustering, lalu jenis yang kedua itu ada association rule. Hmm, contoh algoritmanya ini ada K-means untuk clustering, ya ada hierarki juga untuk clustering, ada DBScan. Contoh penggunaannya itu dia bisa mendeteksi anomali. Anomali itu di sini maksudnya kayak beda gitu, kayak beda sendiri. Terus bisa kayak langkah dalam unsupervised itu pengumpulan data, preprocessing, kita milih algoritma, pelatihan model, analisis hasil, terus ada implementasi. Udah. Oke, sekian penjelasan saya dari pertemuan ke 6. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.